Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkuman dari buku Black Swan bab 8 yang saya dapat ialah cerita tentang orang-orang takwa yang tenggelam. Menceritakan bahwa bukti bisu ada dalam segala sesuatu yang terkait dengan pandangan tentang sejarah. Dengan sejarah yang dimaksudkan dari buku ini ialah hanya buku-buku ilmiah, tapi menjemukan di bagian sejarah di rak-rak penjualan atau perpustakaan. Yaitu, sejarah adalah setiap kejadian berurutan yang dilihat menggunakan efek posterioritas, yaitu dapat diartikan sebagai kondisi atau kejadian yang terjadi setelah kejadian lain. Di buku ini juga menjelaskan tentang apa itu bukti bisu. Bukti bisu adalah yang biasa digunakan oleh kejadian-kejadian untuk menutupi atau menyembunyikan kejadiannya sendiri, khususnya kejadian tipe Black Swan. Pengabaian bukti bisu menjadi endemik terhadap cara mempelajari bakat komparatif, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang dibawahi dengan atribut-atribut winner take all, yang artinya merujuk pada sistem di mana satu pemenang mengambil semua keuntungan. Dalam sebuah contoh lain, untuk bukti bisu ialah pembangunan proyek berskala besar menunjukkan adanya otoritas pusat yang mampu mengarahkan dan mengorganisir tenaga kerja serta sumber daya dalam jumlah besar. Dan ini saja yang saya dapat dari membaca buku Black Swan di bab 8. Di bab 9 ini, yang hanya saya pahami cuma sedikit, yaitu Ting-Tang itu ialah mengumpulkan sembilan orang non-politisi yang disebut para pelaksana dan sarjana, yaitu dalam kurung praktisi seperti yang tidak menerima perbedaan, yang menggeluti ketidakpastian dalam bermacam-macam disiplin, dan secara simbolik memilih sebuah kasino besar sebagai tempat bagi penyelenggaraan acara. Dalam garis miring, Ting-Tang itu adalah sebuah organisasi atau lembaga yang melakukan penelitian dan advokasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik, politik, ekonomi, sosial, dan isu-isu global lainnya. Inti utama dari buku ini adalah judi merupakan ketidakpastian yang dilestarikan dan diizinkan, aturan-aturan yang dapat memperhitungkan. Aturan-aturannya dapat memperhitungkan kemungkinan dan ketidakpastian tersebut. Perlu digarisbawahi, kasino adalah sebuah fasilitas atau bangunan yang mengakomodasi berbagai jenis aktivitas perjudian, ketidakpastian yang tidak diketahui, dan yang banyak berpikir tetapi mungkin tidak pernah mengambil resiko atau mungkin tinggal tidak jauh dari sebuah kasino. Andai seseorang itu mengambil resiko ekonomi atau finansial, mungkin orang tersebut akan sadar bahwa risiko-risiko yang dapat diperhitungkan ini sebagian besar tidak ada dalam kehidupan nyata. Cukup sampai di sini saja rangkuman dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.